Di Sekolah Al-Irsyad, kami menginginkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang tidak hanya menekankan pada proses penguasaan materi. Namun, kami selalu menekankan akan pentingnya pemahaman mereka terhadap bagaimana materi yang mereka pelajari dapat mereka manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan. Kami menginginkan agar peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, mengeksplorasi potensi dan daya pikir mereka secara maksimal, berinteraksi dan bertukar gagasan di antara mereka, sehingga tumbuh dalam diri mereka sense of belonging dan tanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang berjalan. Dalam pembelajaran kali ini, saya mengajarkan tentang penerapan sifat-sifat cahaya dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Dibagikan kok kayak gini. Satu, semuanya dapat kertas cover ya, dalam bentuk persegi panjang. Sudah. Nah, Ustazah arahkan sedikit biar kamu nggak bingung nanti. Untuk materi pembelajaran ini, saya menargetkan agar anak-anak mampu menggunakan pemahaman mereka tentang konsep sifat-sifat cahaya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Gampang nggak? Iya. Tapi ingat, misalnya sini mau dibuat apa? Jangan langsung tempel. Mau dibuat apa? Iya, betul. Kalau mau dilubangin, kamu desain lubang. Model pembelajaran yang saya pilih adalah hybrid model, kombinasi problem based learning dan inquiry based learning. Ya, permasalahannya apa? Siapkah kalian membantu? Siapkah kalian membantu? Tapi kalau Ustazah mengenai benda ini kira-kira gimana? Yakin? Untuk menciptakan engagement siswa dalam proses pembelajaran, saya mengangkat permasalahan yang otentik yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Pembelajaran saya awali dengan menyajikan permasalahan kontekstual dengan menghadirkan seorang klien yang mengungkapkan permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke. Ahlan wa sahlan Ustazah Lia. Ustazah ingin bangun rumah, tapi kondisinya Ustazah ingin menghemat energi nih. Kemudian saya mengajak mereka untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien itu. Skenario tersebut saya hadirkan dengan tujuan untuk memunculkan keotentikan dari permasalahan yang dihadirkan sehingga siswa merasa pembelajaran yang mereka alami betul-betul nyata dan bermakna. Kalian minta tolong disediakan juga bagian kolam ikan itu yang ada di ruang keluarga. Pada fase need to know, saya memberikan stimulus kepada siswa supaya mereka menganalisis hal-hal apa saja yang harus mereka ketahui terlebih dahulu sebelum menyelesaikan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk melatih siswa mengidentifikasi variabel-variabel atau konsep-konsep yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan mereka hadapi. Nah, kira-kira rumah yang seperti apa nih? Rumah yang hemat listrik, tapi tetap ada penerangan di rumah. Menggunakan cahaya, Masya Allah, cahaya apa? Matahari. Pada fase building knowledge, saya memfasilitasi proses penguasaan konsep sifat-sifat cahaya melalui proses inquiry. Dalam pelaksanaannya, anak-anak saya minta untuk melakukan percobaan beberapa konsep sifat cahaya. Oke, untuk meyakinkan, coba ya kalian nanti praktikum kecil, ya apakah benar ini tidak tembus? Selama proses percobaan, mereka saling berdiskusi untuk menentukan kesimpulan dari fenomena yang mereka amati. Dengan kata lain, proses dalam memahami konsepnya dibangun melalui proses konstruksi pemahaman secara induktif melalui pengamatan yang mereka lakukan. Apa? Seperti itu. Good. Nah, coba kalau ini kan mestinya di sini ya. Beda kan? Taruh di sini. Ya, coba. Kamu bisa ngeliat nggak? Kenapa nggak bisa lihat? Karena ditutup. Langkah semacam ini sangat penting untuk dibiasakan pada anak-anak untuk melatih kemampuan berpikir kritis mereka.
Pada fase develop, anak-anak secara berkelompok membuat desain rumah dengan menerapkan konsep yang telah mereka pelajari untuk memecahkan permasalahan yang disajikan di awal pembelajaran. Selama proses perencanaan, saya mengawal mereka dan sesekali memberikan feedback untuk memastikan mereka bekerja dengan baik. Jadi harus ada alasan kamu memilih bahan ya. Nyoba boleh, tapi tentukan mana yang terbaik gitu. Mereka mencoba berbagai bahan yang disediakan dan memilih bahan yang tepat beserta alasan mereka memilih bahan tersebut. Setelah mereka selesai membuat miniatur rumah, kemudian mereka mempresentasikan produknya kepada saya dan teman-temannya. Saya memberikan beberapa pertanyaan dan saran yang membangun untuk perbaikan produk mereka sehingga saat mereka menyajikan kepada klien, mereka sudah benar-benar siap. Belah mana jendela? Sini ada 2 jendela. Oke, dua jendela, 2 ventilasi. Oke, terus? Ada untuk cahaya tambahan. Cahaya. Tiap hari kan itu matahari di bagian tengah. Ini. Oke, terus apa lagi? Kalau udah sore-sore di sini. Oh, udah sore-sore sesuai dengan datangnya matahari ya? Oke, good. Setelah perbaikan produk selesai dilakukan, mereka mempresentasikan hasilnya kepada klien dengan memberikan penjelasan tentang produk yang mereka buat. Coba dijelasin ke Ustazah. Rumah, terus? Di sini ada jendela, sengaja bikin jendelanya banyak agar cahayanya yang masuk itu banyak. Oh, jadi nanti bisa masuk ininya ya, cahayanya. Terus mana lagi yang dibikin? Kolam. Oh, kolam di dalam. Coba dipraktekin, pengen tahu terang beneran apa enggak? Dari atas, Bu. Ketika matahari bersinar dari atas, bisa menembus masuk ke kolam ini ya berarti ya. Sukses, bagus presentasinya, cahayanya juga luar biasa. Tadi terisi semua ya dengan cahaya ya di dalam ya. Jadi Ustazah bisa menghemat energi listriknya, gitu ya. Terima kasih. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan menanyakan perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Mereka merasa sangat senang dan puas. Ternyata pembelajaran IPA sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hasil asesmen juga menunjukkan bahwa 100% siswa dapat menggunakan konsep sifat-sifat cahaya untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Dengan kata lain, skenario pembelajaran yang saya terapkan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saya suka sekali dengan pembelajaran IPAS kali ini. Saya merasa sangat termotivasi dengan tantangan yang diberikan oleh Ustazah untuk membuat miniatur rumah dengan menerapkan sifat-sifat cahaya pada rumah yang akan dibuat. Saya juga merasa senang karena cara Ustazah mengajar membuat saya lebih mudah dalam memahami materi dan ternyata dengan mempelajari materi IPAS, saya dapat membantu orang lain. Pada pembelajaran IPAS kali ini, saya merasa mendapatkan sesuatu yang sangat berkesan karena saya terlibat langsung dalam pembelajaran. Banyak sekali pelajaran yang saya peroleh. Saya bisa mencoba-coba benda-benda yang disediakan oleh Ustazah. Menurutku sangat mengasihkan. Dengan praktik secara langsung pada saat pembelajaran, saya jadi lebih paham materi yang diajarkan. Melalui proses pembelajaran yang menghadirkan nuansa yang real dan bermakna, peserta didik merasa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka mendapatkan gambaran yang lebih nyata bagaimana ilmu yang mereka pelajari di dalam kelas benar-benar bermanfaat untuk kehidupan mereka. Selain itu, dengan keterlibatan secara terstruktur dalam proses pembelajaran, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan mereka dalam berpikir kritis, teamwork, dan berkomunikasi. Semua aspek keterampilan tersebut sangatlah penting untuk kita tanamkan pada mereka agar mereka kelak menjadi generasi muslim yang mungkin.